Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahlan bihadratikum, azani Allah wa iyyakum, wa sahlan wa marhaban. Jumpa kembali di kelas belajar bahasa Arab, mengkaji kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Surdu bi liqa'ina, meskipun tempat terhenti beberapa waktu, namun karena memang masih ada sedikit sekali dari materi yang belum sempat kita tuntaskan pada bagian contoh-contoh i'rab. Ya, alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk menyelesaikan, menyempurnakan durus kita, pembahasan mulakhas juz yang pertama. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita pada pertemuan kali ini, memberikan kita pemahaman, kefakihan, dan mudah-mudahan Allah curahkan pula kepada kita hidayahnya untuk kita bisa mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari, khususnya dalam memahami ad-din. Karena itu adalah tujuan utama kita yang mempelajari bahasa Arab. Meskipun tentunya itu bukan satu-satunya manfaat. Tentunya ada banyak manfaat mempelajari bahasa Arab, tetapi itulah yang paling utama. Nah, langsung saja kita lanjutkan kembali bagian akhir dari contoh-contoh i'rab. Yang pertama, atau bukan yang pertama ya, bagian yang keenam, contoh i'rab yang keenam, yaitu potongan prosa. I'rabu qit'atin nasriyatin. Ya, i'rab potongan nasr, potongan prosa. Baik, contoh yang kelima, i'rab ayat Al-Quran, ayatin karimatin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan Allah berfirman, dan berikanlah kepada adzal qurba, orang yang memiliki hubungan kekerabatannya, kerabat. Berikanlah kepada kerabat haknya. Dan juga orang-orang miskin, kemudian juga musafir, ibnu sabil, kemudian janganlah bersikap boros, jangan mubazir. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabzir, berbuat mubazir, mereka adalah teman-temannya syaitan. Kemudian tadi dibacakan i'rabnya wawu, huruf wawu di awal ayat. Kata beliau bihasabi ma qablaha. Wawunya ini apakah wawu ibtidaiyah ataukah dia itu huruf ataf? Maka nanti dilihat dari kalam sebelumnya, apakah masih dia itu mengatafkan atau tidak. Tapi nanti kalau kita lihat dari konteks ayat-ayat sebelumnya, nanti wawunya di sini wawunya huruf ataf. Tapi biasanya kalau kita hanya menukil contoh, nanti kita katakan bihasabi ma qablaha. Dan nanti tergantung ayat sebelumnya wawunya itu apa. Kemudian ati, dia adalah fi'il amr,
dari ata yu'ti, atau yu'ti. Ya, kurang lebih sama maknanya. Fi'il amr mabninya ingat fi'il amr mabninya dari tanda jazm mudhari'nya. Nanti dia berarti mabni ala hasbi harfil illah. Kemudian fi'il amr itu pasti pelakunya mukhatab. Dalam hal ini fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya anta. Ya, khitabnya adalah anta. Kemudian ya, termasuk al-asma al-khamsah. Nah, dia mudhaf dan di situ dia mansub sebagai maf'ulun bih. Ya, tanda nasabnya al-asma al-khamsah pakai ya, al-qurba mudhaf ilaihnya majrur, tanda jarnya kasrah, tapi kasrahnya kasrah muqaddarah. Ya, kenapa? Karena dia berakhiran alif, ya, dia termasuk maksur. Ya, mana amin duhuriha at-ta'adzuru. Ya, terhalang kasrahnya itu ditampakkan, ya, karena memang tidak mungkin alif menerima harokat li ta'adzur. Kemudian haqqahu. Nah, ini maf'ul bih lagi. Nah, pada tadi kata fi'il ata ya'ti, ya bukan ata tetapi ata yu'ti, muta'addi kepada dua maf'ul. Nah, jadi tadi za itu maf'ul bih yang pertama, haqqahu ini haqqa maf'ul bih yang kedua, dan dia juga mudhaf kepada dhamir al-ha. Maka lagi dhamirnya fi mahali jarin, ya, mabni fi mahali jarin. Kemudian berikutnya wal miskina wa bana sabili. Wawunya wawu ataf. Kemudian al miskin namanya itu ma'tuf karena wawunya ataf. Nah, dan dia diatafkan kepada isim mansub juga, maka dibaca nasab. Ya, miskin itu ma'tuf. Nah, ma'tuf alaihnya mana? Ya, bukan haqqahu tetapi nanti kepada al-qurba. Ya, berikanlah kepada kerabat haknya. Juga sama, berikan pula orang-orang miskin haknya. Serta juga ibnu sabil, berikan pula mereka haknya. Jadi dia diatafkan bukan kepada persis isim sebelumnya tetapi kepada al-qurba. Itu ma'tuf alaihnya. Jadi al-miskin. Dan nanti ibrab untuk benas sabil juga sama. Kemudian berikutnya wala tubadzir tabdzira. Wawunya juga huruf ataf yang mengatafkan kepada fi'il sebelumnya. Nah, tadinya perintah, sekarang larangan, nahi. Yang berupa fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la nahiyah. La-nya harfu nahyin wa jazmin. La-nya an-nahiyatu. Tubadzir fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya kan, dia sahihul akhir. Kemudian fa'ilnya ya dhamir mustatir, takdirnya anda juga. Kemudian tabdzira ini maf'ul mutlak, mansub, tanda nasabnya fathah. Nah, dan dimaksud oleh mu'alif mu'akkad atau ini mu'akkid. Nah, karena di sini maknanya atau faedahnya li taukidil fi'li. Ya, bukan yang bayan nau, bukan pula bayan adat, ya, maksud beliau. Karena di sini hanya disebutkan semata-mata masdarnya saja. Maka ini maksudnya atau faedahnya adalah li taukidil fi'l. Setelah itu ada innal wazirina kanu ikhwana syayatin. Ayat berikutnya inanya harfu taukidin wa nasbin, tetapi juga sebenarnya dia bukan sekedar harfu nasbin tapi juga harfu raf'in, karena amalannya tidak semata-mata menasabkan. Dia menasabkan isim tapi juga merafa'kan khobar. Ya, kalau lebih lengkap harfu nasbin wa raf'in. Sekaligus dia harfun nasikhun, ya, dia menasakh hukum mubtada dan khobar. Al-mudzirina ismu inna mansub, tanda nasabnya aliyah karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian selalu ada kanu ikhwana syayatin. Ya, kan ini fi'il nakis karena madi nakis dan nasikh. Wawunya wawul jam'ah, dia adalah domir mabni fi mali raf'in, bukan fa'il tetapi ismu kana, ya, karena tadi nakis.
Kemudian ikhwana, khobarnya kana mansub dan dia mudhaf. Kemudian syayatin, itu mudhaf ilaihnya majrur tandanya kasrah. Nah, ikhwana syayatin plus sebelumnya yaitu kana dan isimnya kanu. Jadi ada kana, isim, serta khobar kana. Ya, jumlah tersebut menempati kedudukan sebagai khobarnya inna. Maka fi mahali raf'in khobaru inna. Ya, insya Allah ini cukup jelas ya untuk ayat. Nah, kita lanjutkan. Baik, contoh i'rab pada bagian ke-6 adalah potongan nasar. Nasar itu ya narasi ya atau prosa. Adapun syair itu maksudnya syair ya, bait-bait puisi. Itu yang ke-7. Nah, kita yang ke-6 dahulu. Dan ini teksnya cukup ya sebenarnya tidak panjang-panjang sekali, tapi ya cukup panjang. Dan untuk pemula mungkin agak susah ya melihat teks ini. Tapi ya biasanya cara mudahnya ketika kalau kita menghadapi teks yang sepertinya agak susah, kita pahami ya kembali ke dasarnya, kita pahami kosakatanya, kita lihat kemungkinan bacaan kalimat, ya kita terapkan sorofnya. Dan sorof dulu baru nanti kalau sudah masing-masing kalimat kita pahami, nah coba kita tarik kesimpulan kira-kira yang diharapkan oleh penulis teks itu apa? Apa maksudnya? Apa yang kita tangkap dari kata-kata tadi? Nah, kalau kita pahami, ya barulah kita nanti terapkan kaidah nahunya. Yang pertama itu ya kalimat, baru kemudian kalimat, baru jumlah. Kalau kita bisa memahami kalimat, insya Allah nanti dimudahkan untuk memahami jumlahnya. Nah, adapun kurang lebihnya, ya, beliau nukil narasi dalam kitab. Ya, kurang lebihnya maksudnya inna qiyadatal masyru'ati, ya sesungguhnya qiyadah kepemimpinan al-masyru'at yang sesuai dengan syariat, al-kubra yang agung, qiyadatan najihatan. Ya, jadi sesungguhnya kepemimpinan yang sesuai dengan syariat, kepemimpinan yang syar'i yang agung, qiyadatan najihatan, ya, yaitu kepemimpinan yang sukses ya tadi, kepemimpinan yang agung, kepemimpinan yang sukses fi mujtama'in, terhadap masyarakat, mujtama'in yunadilu wa yujaddidu, ya, masyarakat yang memperjuangkan serta memperbaharui nasijah hayatihi. Nasij itu ya tenunan, ya, maksudnya di sini pola. Masyarakat yang memperjuangkan dan memperbaharui pola kehidupannya. Muhtajatun. Nah, kepemimpinan tadi muhtajatun, membutuhkan an yar'a asna'u sya'bi, membutuhkan anak-anak bangsa yar'a, ya, memelihara, menjaga apa? Manfaat al-watani, ya manfaat kegunaan. Tapi di sini mungkin konteksnya ya, fungsi negara. Ya, membutuhkan penjagaan anak-anak bangsa terhadap fungsi negara. Wa ayyu'minu, dan juga membutuhkan supaya mereka, ya anak-anak bangsa tadi, mempercayai, ya percaya, yakin bahwasanya fil israfi ihdaron, dalam sikap pemborosan, israf berlebihan, pemborosan, fil israfi ihdaron, adalah sikap menghambur-hamburkan. Menghambur-hamburkan apa? Disarwatihi, menghambur-hamburkan atau penghamburan terhadap kemakmuran negeri. Ya, dhamir haknya itu kalau kita pahami kembali ke al-waton. Ya, manfaat al-watoni wa ihdaron di sarwatihi, ya sarwati al-waton. Jadi kurang lebihnya sesungguhnya kepemimpinan syar'i yang agung, yang sukses, memimpin masyarakat yang memperjuangkan dan memperbarui pola hidupnya, ya kepemimpinan tadi membutuhkan dukungan anak-anak bangsa dalam
menjaga fungsi negara, dan membutuhkan pula kepercayaan mereka terhadap kepercayaan mereka bahwasanya sikap boros, israf itu menghambur-hamburkan kekayaan negeri yang menyanyiakan kemakmuran negeri. Ya kurang lebih demikian maknanya. Tapi ya mungkin kalau si terjemahan ya buatlah yang lebih bagus ya. Tapi kurang lebih itu maknanya. Adapun i'rabnya ya inna itu sudah jelas harfu taukidin wa nasbin. Ya tadi kita katakan wa nasbin wa raf'in. Dan dia harfun nasikhun, ya termasuk nawasif. Ya data, ya isim inna, mansub, karena nasabnya fathah. Kemudian al-masyru'ati, nah ini mudhaf ilaihnya seperti tadi, ya data ismu inna, mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah, wa huwa mudhafun. Al-masyru'ati, mudhafun ilaihi, majrurun, wa alamatu jarhi al-kasrah. Nah, al-kubra di sini kata beliau, ini na'tun majrurun. Berarti ini bukan na'at untuk kiadah, tetapi na'at untuk masyru'at. Ya, syariatnya itulah yang agung. Dan kubra majrur dengan tanda jar kasrah muqaddarah. Ya, karena dia terhalang dari muncul. Ya, kasrahnya terhalang muncul karena ta'adzur. Yang mana amin duhuriha ta'adzuru. Atau di sini majrurun bil kasratil muqaddarati alal alifi di ta'adzuri. Sebabnya ta'adzur. Kemudian qiyadatan ini maf'ulun mutlak. Ya mansub tanda nasabnya fathah. Nah, kemudian beliau tambahkan keterangan mubayyinun atau mubayyinun nau'i yang menjelaskan macam bukan taukid tetapi bayan nau. Nah, dari mana kita dapati maknanya demikian? Nah, karena setelah masdarnya didatangkan na'at ya najihatan, qiyadatan najihatan. Yang na'tun mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Naam. Kemudian fi mujtama'in, fi-nya harfu jarrin, mujtama'in ismun majrur. Majrurun bi fi. Nah, biasanya mu'alif itu ketika meng'irab, beliau i'rab dengan sederhana ya, beliau ringkas. Misalnya ismun majrurun bil kasrah. Langsung sebutkan tandanya. Tapi seperti tadi ya di awal, beliau isim inna mansubun bil fathah. Nah, tapi sekarang di sini dan nanti ada sampai di beberapa juga di belakang. Nah, beliau coba kenalkan dengan i'rab yang lebih lengkap. Ya ismun majrurun. Kemudian sebab majrurnya apa? Oh bi fi. Ya, atau bi harfil jari fi. Baru kemudian wa alamatul jari atau alamatul jarihi sama saja al kasratu. Ya biasanya beliau kebiasaannya ismun majrurun bil kasrah. Tapi di sini beliau lengkapi lebih lengkap bahasa i'rabnya. Kemudian setelah mujtama'in fi mujtama'in yunadilu wa yujaddidu. Nah, yunadilu ini berupa fi'il mudhari marfu. Nah, kalau kita mau lengkap fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Baru kemudian atau mungkin lebih lengkap lagi wala yattasil bi akhirihi syai'un. Baru kemudian disebutkan alamah i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah karena dia sahihul akhir. Ya kalau mau lebih lengkap. Tapi intinya dia fi'il mudhari marfu. Dan fa'ilnya berupa dhamirun mustatir, takdirnya huwa. Ya huwa ini kembali ke mujtama'. Ya kenapa? Ya karena kita pahami jumlah ini fi'il dan fa'ilnya jumlah fi'liyah itu adalah na'at untuk kata mujtama'. Ya jumlahnya fi mahali jarin na'tun li mujtama'in. Waduh, adapun yujaddidu wawunya harfu atfin. Kemudian yujaddidu ya dia diatofkan kepada yunadilu. Ya, dia bukan na'at tetapi ma'tuf ya jumlahnya jumlah ma'tufah ya fi'il mudhari marfu
tanda rafa'nya dhammah. Kemudian fa'ilnya berupa dhamir mustatir takdirnya huwa. Ini kalau mau kita tambahkan boleh kita tambahkan. Dan fi'il fa'il ini fi mahali jarin juga ma'tufah. Karena jumlah tabi kepada jumlah yang punya mahal i'rab maka juga punya mahal i'rab ya. Atofnya jumlah, sedangkan jumlah ma'tufahnya atau ma'tufah alaihi itu punya mahal, maka ma'tufahnya juga punya mahal. Kemudian nasijah maf'ul bih mansubun dan nasabnya fathah dan dia mudhaf kepada hayatihi, jadi hayati itu mudhafun ilaihi majrur dan ini juga mudhaf lagi kepada dhamir al-ha. Jadi dhamir ha matni al-kasr fi mahali jarin mudhaf ilaihi. Jadi hayatihi mudhaf ilaihi sekaligus mudhaf. Ya tadi cukup panjang tapi masih belum ketemu khobar inanya. Nah, barulah nanti khobar ina itu bagian kalimat yang melengkapi faidah sehingga menjadi kalimat yang sempurna, yaitu muhtajatun. Inna qiyadatal masyru'ati muhtajatun. Nah, mustajah khobar inna marfu' tanah rafa'nya dhammah. Kemudian an harfu masdariyin wa nasbin yar'a ya, fi'il mudhari mansub karena an ya bi'an wa alamatun nasbi al-fathatu muqaddaratu alal alif. Kenapa kok muqaddarah? Li ta'adzuri. Abna'a rahwan abna'u ya yar'a abna'u asyabi. Abna'u fa'ilnya marfu tanah rafa'nya dhammah dan dia mudhaf. Asyabi mudhaf ilaih majrur, tandanya kasrah. Kemudian manfa'ata al-watoni. Manfa'ata maf'ulun bihi mansub dan dia tanda nasabnya fathah sekaligus mudhaf. Al-watoni mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya kasrah. Dan kalau mau kita lebih jeli lagi dalam mengerap potongan ini ya dilihat dari maknanya tadi. Muhtajatun ayyar'a abna usyabi. Jadi di sini ada an masdariyah kemudian fi'il ya, bisa kita takwil berupa masdar muawwal. Nanti jadi apa? Nah, lihat kalimat sebelumnya, muhtajatun. Nanti jadi maf'ul bihnya. Ya, bagi fi mahali nasbin. Kita biasanya kalau kata ihtaju itu biasanya pakai ila. Tapi ini mungkin ilahnya dibuang. Wallahu a'lam. Nanti kalau nggak dibuang ya, berarti dia bisa, kalau misalnya dia bisa muta'addi secara langsung, maka nanti masdar muawwal itu fi mahali nasbin maf'ul bih. Tapi di sini beliau tidak sebutkan. Beliau langsung ke wawu dan an berikutnya. Wa an yu'minu. Ya, wawunya harfu adfin, annya sama harfu masdarin wa nasbin. Minu fi'il mudhari mansub karena an, maka tanda nasabnya hadfun nun. Adapun fa'ilnya berupa huruf wawu di situ, yaitu adalah domir berupa wawul jamaah mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Ya, fa'ilnya. Ya, amana minu bi. Nah, ba'nya harfu jar, anna harfu taukidin wa nasbin wa harfun nasikhun. Kemudian fil asrari jar majrur itu khobar anna muqaddam, ihdaron isimnya anna muakhar mansub dan nasabnya fathah. Kemudian isarwatihi ya, lamnya harfu jar, sarwah itu nanti ismun majrur, tanda jarnya kasrah dan dia sekaligus mudhaf, al-ha dhamir matni fi mahalli jarin. Dan ini juga sama tadi ya, antuk minu bisa kita takwil sebagai masdar muawwal. Tadi nanti ma'tuf
kepada masdar muawwal sebelumnya. Kemudian juga di sini ada masdar muawwal lagi yang lain berupa anna, isim dan isimnya yang muakhar dan khobarnya yang muqaddam. Nanti masdar muawwal pada berupa anna, isim dan khobarnya fi mahali jarin. Ya. Karena apa? Karena huruf ba-nya. Ya, kalau mau dilengkapi lagi. Nah, itu untuk yang potongan narasi ya, nukilan dari narasi. Nah, prosa. Kemudian yang terakhir, ini mesti di bagian akhir untuk contoh-contoh i'rab di kitab Mulakhas. Ya tadi pada i'rab nasr ya, tadi saya cek lagi ya seperti dari kamus yang kita punyai. Ya, ihtaju itu memang dia muta'adinya itu dengan perantara huruf jar ya, pakai ilah. Yahtaju atau yahtaju ilah. Maka mustajatun ilah. Dan ini jadi saya teringat ada istilah nas'ul khafid. Jadi ada isim itu bisa mansubun binas'il khafid. Yaitu ketika sebuah isim itu mansub, ya sebenarnya dia itu majrur, tapi huruf jarnya dibuang, maka nanti dia dinasobkan. Ya barangkali kalau memang benar ihtaja, yahtaju itu nanti dia mutadinya pakai huruf jar, ya maka mungkin ini lebih sesuai. Nah, nanti mansubun binas'il khafid. Ya karena perangkat jarnya dibuang, maka dinasobkan. Itu namanya nas'ul khafid. Adapun apabila dia memang bisa muta'addi secara langsung, karena memang terkadang fi'il itu bisa muta'addi dengan huruf jar, namun terkadang fi'il tersebut juga bisa muta'addi secara langsung. Nah, maka kalau memang bisa demikian, ya maka berarti bisa langsung saja di i'rab sebagai maf'ul bihnya. Tapi kalau tidak, ya nanti sebagian ada yang meng'irabnya dengan istilah masubun binas'il khafid. Nah, itu sedikit keterangan tambahan tentang istilah nas'ul khafid. Tayyib, yang terakhir, i'rab bait syair. Ini adalah bait syair dari salah satu tokoh terkemuka, ya pujangga terkemuka, namanya Ahmad Syauqi. Ya, hadzal baitu li amir syu'ara. Ya, Ahmad Syauqi namanya. Dan ini termasuk muqaddimah ya, yang dinukil dalam teks tadi. Ya, matla'u qasidatihi. Ya, maksudnya bagian awal-awal ya, pengantar atau pendahuluan untuk syairnya atau qasidah ya, yang berjudul Al-Hamziyah An-Nabawiyah. Nah, apa yang dinukil? Walidal huda fal kainatu diyaun wa famuz zamani tabassumun wa sana'un. Ya petunjuk telah lahir. Fal kainatu diyaun, maka alam pun bercahaya. Dan mulut zaman tersenyum dan sanaun memuji, ya menyanjung atau memuji. Jadi petunjuk telah hadir, maka alam bercahaya dan mulut zaman tersenyum serta memuji. Ini kurang lebihnya demikian. Maka di sini ya biasanya baca itu i'rabnya agak susah ya, karena suka dibolak-balik susunannya, kemudian suka ada yang dibuang, ada yang mahdzuf. Selain itu pula terkadang
kaidah-kaidah nahwu atau sorof itu dikesampingkan. Nah, untuk menyesuaikan dengan irama syairnya. Ya, ada aturan-aturan kafilah syair. Tapi di sini beliau menukilkan sebuah bait syair yang cukup gamblang dari sisi susunan struktur kalimat. Meskipun namanya puisi ya, tentunya maknanya lebih dalam daripada apa yang tampak. Jadi di sini wulidal huda, ya, wulida fiil madi mabniyun lil majhuli, atau banyak istilah untuk ini ya. Ada yang menyebutnya mughayyarus shighah. Dan fiil madi semuanya mabni. Dalam hal ini mabni alal fathi. Kemudian karena fiilnya mabni lil majhul, berarti nanti tidak ada fa'il disebutkan di situ, tetapi nanti digantikan oleh naib fa'il, yaitu al-huda. Al-huda naibu fa'ilin, dia marfu, tanda rafa'nya dhammah. Tapi dhammahnya muqaddarah, tidak muncul. Masabab, nah sebabnya karena dia berakhiran alif atau dia termasuk maksur. Ya mana min dzuriha at-ta'adzuru. Ya, mansubun marfu'un fi dhammatin muqaddaratin ala alifi li ta'adzuri. Kemudian al-kainatu, ya di sini eksistensi. Tapi di sini mungkin lebih cocoknya alam semesta atau dunia. Dunia pun bercahaya, alam bercahaya. Al-kainat, fa-nya harfu atfin. Kainat, ya, mubtada marfu dengan dhammah, jamak muannats salim. Dia khobarnya. Ya, khobarul mubtada marfu dan rafa'nya dhammah. Kemudian diatofkan lagi pakai wawu kali ini. Famu zamani, famunya itu mubtada marfu dan rafa'nya dhammah sekaligus mudhaf. Ya, wa huwa mudhafun. Az-zamani mudhafun ilaihi majrur dan jarnya al-kasrah. Kemudian ya mubtada cari khobarnya. Khobarnya tabassumun. Tabassum khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'alal akhir. Wa sana'un, wawunya huruf ataf, sana'un ma'tuf. Ya, wawunya harful atfin, sana'un ma'tufun ala tabassumun. Ya, tabassumun ma'tuf alaihi. Jadi sana'un ma'tufun marfu'un, tanda rafa'nya dhammah. Dan dengan demikian, nah kita sudah menyelesaikan bahasan materi contoh-contoh i'rab dalam teks. Dan ini adalah sebagian contoh-contoh yang beliau berikan untuk memudahkan mengenal bahasan i'rab. Tapi di sini saya pikir lebih besar pengaruhnya untuk memahami kaidah-kaidah nahwu ya, dalam menerapkan kaidah-kaidah nahwu tadi. Adapun untuk teknisnya, teknis dalam i'rab, maka beliau seperti kebiasaannya lebih meng'irab dengan bahasa yang sederhana ya, beliau ringkas. Jadi kalau misalnya mau belajar i'rab, maka bisa mengambil dari kitab-kitab yang lain seperti misalnya Amsilatul I'rab, itu diajari dari sedikit demi sedikit ya, nanti belajar i'rab kalimah, fiil dulu, madi dulu, nanti mudhari baru amr. Nanti domir-domirnya nanti baru yang isim-isim, marfu'at, mansubat, majrur itu di belakang ya, dengan beberapa contoh kalimat. Ya, itu cukup ringkas bukunya, tapi juga lumayan detail. Tapi sebagian besar itu nanti lebih condong ke mazhab Basrah ya. Karena seperti domir anta itu nanti bukan anta seperti soton domir, tapi nanti dirinci ya, dipecah-pecah nanti. Zalika nanti juga zanya isim isyarah, lamnya lil di kafnya haruf khitab ya, seperti itu. Ya, jadi lebih detail. Nah, kemudian ada pertanyaan mengenai domir fasal. Ya, di sekian kitab disebutkan tentang domir fasal. Nah, tapi di Mulakos enggak ya. Tapi intinya domir fasal itu
sebagaimana namanya fasal, itu untuk memisah. Dan umumnya diletakkan di antara mubtada dan khobarnya. Nah, dia memisah disebutkan di situ domirnya, domir fasal, untuk memperjelas bahwasanya yang datang setelah mubtada itu bukan selain khobar. Kenapa perlu dipisah? Karena nanti dia untuk memperjelas, karena yang datang setelah mubtada itu adalah isim ma'rifah. Jadi dia fungsinya untuk memisahkan antara mubtada dan khobar yang ma'rifah. Karena kalau ada dua isim beriringan sama-sama ma'rifah, kan kadang kita jadi susah membedakan. Ini susunannya apakah mubtada khobar, naat man'ut, ataukah badal mubdal minhu misalnya. Atau mudhof ilaih misalnya. Maka supaya ini jelas bahwasanya isim yang datang belakangan, isim ma'rifah tersebut adalah khobar mubtada, maka diberi fasal pemisah. Ini bukan tabi, tapi khobarnya. Jadi biasanya untuk menentukan itu domir fasal ya, lihat dari fungsinya tadi. Domir fasal itu untuk memperjelas bahwasanya isim ma'rifah yang datang setelah mubtada, yang mana mubtada itu hukum asal yang ma'rifah, nah, ya dia diletakkan di situ untuk menegaskan bahwasanya isim ma'rifah setelah mubtada tadi adalah khobarnya. Ya, fungsinya itu. Jadi kalau ada domir setelah mubtada tetapi fungsinya bukan seperti itu, maka barangkali itu bukan domir fasal. Karena fungsi domir fasal itu untuk memperjelas bahwasanya yang datang setelahnya adalah khobarnya. Jadi kalau misalnya itu tidak demikian, maka hilang fungsinya. Tapi sekali lagi, meng-i'rab itu ya fleksibel ya. Jadi kadang-kadang bisa di-i'rab dengan dua cara. Bisa dianggap itu domirnya domir baru, mubtada misalnya. Kemudian nanti ada khobar untuk domir ini. Nah, kemudian jumlah di situ adalah khobar untuk mubtada yang pertama misalnya. Tapi biasanya nanti ya untuk pemula yang belum kenal domir fasal ya nggak usah, jelasin aja. Yang mudah ada mubtada, kemudian nomornya mubtada kedua yang punya khobar, kemudian khobar berubah, kemudian susunan mubtada kedua berupa domir tadi dengan khobarnya itu fi mali raf'in khobar untuk mubtada pertama. Adapun kalau domir fasal pasti nanti harus khobarnya berupa ma'rifah ya. Kalau tidak ma'rifah maka itu bukan domir fasal. Karena domir fasal itu fungsinya untuk memperjelas bahwasanya yang datang setelah mubtada bukan tabi atau yang lain, tetap melainkan khobarnya. Dan nanti domir fasal ketika meng-i'rab, kalau itu adalah domir fasal, maka dia tidak punya mahal i'rab. Nah, itu kalau misalnya mubtada khobar ya, marfu. Tapi benar kadang dia juga masuk kepada susunan yang seperti itu, semisal, tetapi sudah kemasukan awasir. Misalnya ina dan kana. Ya kalau itu dianggap domir fasal, ya nanti isim setelahnya ya dianggap dibaca sesuai amilnya. Tapi kalau itu adalah dianggap mubtada misalnya, bukan domir fasal, tapi dia mubtada dari khobar jumlah, maka ya sesuaikan dengan jumlahnya. Isim yang setelah domir tadi dibaca sesuai dengan tuntutan di situ. Ya, nah kalau itu domir fasal, maka domir fasal ini fungsinya hanya itu, memisahkan mubtada dengan khobarnya yang ma'rifah supaya jelas itu adalah khobar. Jadi dia tidak punya pengaruh dari si i'rab. Dia la mahalahu minal i'rab juga, nggak punya mahal. Kalau bukan, di i'rab sebagai yang bukan karena memungkinkan untuk di i'rab yang lain misalnya, nah, maka lihat struktur kalimatnya. Nah, sebenarnya simpel aja. Dan nanti ada domir yang lain ya, ada domir sya'an juga istilahnya. Jadi ada domir
fasal ada dhamir sya'an itu nanti lain lagi. Soal dhamir sya'an ya biasanya nanti dia malah kembalinya ke perkara yang setelahnya, bukan yang sebelumnya. Dhamir itu kan biasanya kembali kepada perkara sebelumnya. Kalau dhamir sya'an nanti kembali ke setelahnya. Dan nanti bisa dipelajari di kitab-kitab yang lain yang dalam pembahasan ini lebih lengkap dibandingkan mulakhas. Nah, ya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya, jadi lagi kalau kita buang huanya, dhamir fasalnya, ya masih tetap bisa sempurna kalimatnya. Di antara ciri-ciri yang lain ya, selain dia fungsi memisahkan tadi, juga kalau kita buang nggak masalah, karena memang dia nggak punya mahal i'rab di situ. Nah, jazakumullahu khairan ala husni istifham wa su'al wa husnul istima' wal ihtimam. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebatas kemampuan kami, sependek ilmu yang kami miliki. Tentunya masih banyak kekurangan di sana sini karena kelemahan kami dan keterbatasan kami. Jadi nanti kalau misalnya didapati kekeliruan, ya, maka tentunya bisa jadi sangat mungkin ada kekeliruan dalam menjelaskan atau kekurangan khilafan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Dan nanti kalau kekeliruan ya, kalau antum bisa ya silakan diluruskan. Yang jelas ilmu itu sangat luas dan mulakhas ini sebagaimana namanya adalah kitab yang ringkas. Tentunya ini lebih lengkap dibandingkan kitab yang lebih mendasar, tetapi ini masih ringkasan dan masih luas lagi. Dan barangkali nanti kita dapati penjelasan-penjelasan, oh ternyata yang dulu itu baru basicnya, baru kaidah umumnya ternyata ada perincian misalnya. Oh ternyata dulu itu hanya sebatas mengambil pendapatnya jumhur, ternyata ada mazhab yang lain. Oh ternyata itu bukan satu-satunya pendapat, atau ternyata ada beberapa pendapat yang lain, ada khilaf-khilaf. Maka ini hal yang wajar. Dan nanti silakan terus lanjutkan belajarnya. Dan insya Allah kita dapati maha luas ilmu Allah, kita tahu sedikit sekali ilmunya. Namun seiring dengan hal tersebut, ya mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih tawadu, lebih merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih lapang dadanya dengan perbedaan-perbedaan. Ya sepanjang itu ada dasarnya. Dan karena semakin kaya kita, ya semakin kita semakin merasa lemah ilmunya, semakin banyak ilmu tapi merasa lebih kecil lagi di hadapan Allah. Setidaknya kita juga semakin bertambah wawasannya, membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah ya. Sekarang kita sudah semakin memahami makna-makna kalimat-kalimat ataupun kalimat-kalimat dari nas-nas syariat, ya, Al-Quran, Al-Hadis, sehingga itu lebih membantu kita untuk tafakur dan renung di hadapan pesan-pesan Allah dan wasiat-wasiat Rasulnya, ya, lebih semangat lagi untuk mendalami, serta yang paling penting ya ini bisa membuat kita lebih lancar wasilahnya dalam memahami din dan mengamalkannya. Karena sekali lagi ini adalah ilmu alat yang tujuan kita bukanlah ilmu ini saja, tetapi bisa mengaplikasikannya dalam penerapan yang aktual ya, dalam realita kehidupan kita ya, dalam mengamalkan syariat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah semoga diberi taufik dan hidayahnya selalu dijaga dalam jalannya dan naungannya. Minta keberkahan ilmu dan waktu kita selama ini. Mudah-mudahan ini kita lakukan semata-mata tulus, murni hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah telah beri kita kesempatan, dan mudah-mudahan dengan syukur kita ini terhadap nikmat Allah memberikan kita kesempatan belajar, itu Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajmain. Kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Kita akhiri majelis kita dan teruslah bermajelis iris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan maratan ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.